Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil Minggu Prapaskah kedua ini menceritakan tentang Yesus bersama ketiga muridnya naik ke puncak gunung, dan di sana terjadilah transfigurasi Yesus. Bagi kebanyakan orang, termasuklah saya, gunung merupakan tempat yang menarik karena di sana terdapat pemandangan panorama yang sangat indah. Di sana juga suasananya hening yang sangat mendukung untuk berdoa, berkontemplasi, bermeditasi, atau semedi, atau bahkan untuk mereka yang belum mengenal Allah bisa menimba kekuatan-kekuatan gaib di sana. Gunung juga merupakan tempat yang penting bagi kehidupan iman Kristiani. Terlihat ada banyak kejadian besar dalam kitab suci yang terjadi di atas gunung. Nabi Musa naik ke atas gunung, yakni Gunung Sinai, dan berbicara dari muka ke muka dengan Allah. Kita bisa baca dalam Keluaran 19 ayat 24. Nabi Elia menjadikan Gunung Horeb sebagai tempat pelarian dari kejaran para musuhnya. Kita bisa temukan dalam 1 Raja-Raja bab 19. Nah, bagi Musa dan Elia, gunung merupakan tempat pelarian, pengungsian, pencobaan, sekaligus merupakan satu perjumpaan dengan Allah. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Yesus sering naik ke gunung untuk berdoa kepada Bapa di surga. Saudara dan saudariku terkasih, dalam liturgi pada minggu kedua Prapaskah ini, kita ikut serta merefleksikan pengalaman indah dari Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama sang guru mereka di atas Gunung Tabor. Di sana Yesus memperkenankan ketiga muridnya untuk merasakan sejenak pengalaman yang indah bersamanya dalam suasana mulia yang kepenuhannya akan dirasakan nanti pada akhir zaman. Pengalaman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan mental para murid dalam menghadapi pengalaman pahit, penderitaannya, tragedi Kalvari yang akan Yesus hadapi. Tentu bagi Petrus dan juga kedua muridnya, gunung merupakan saksi keterpanaan mereka mengalami indahnya saat kemuliaan bersama sang guru, transfigurasi, walau hanya sekejap. Petrus dalam ketakjubannya berkata, "Guru, betapa bahagianya kami tinggal di tempat ini. Izinkanlah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus ingin tinggal bersama dengan Yesus di tempat seperti itu. Dia ingin tinggal selamanya. Tetapi kita harus ingat akan satu aspek penting yang ada dalam cerita tadi, yaitu Yesus bersama Musa dan Elia menyinggung tujuan kepergiannya ke Yerusalem. Yerusalem adalah simbol penderitaannya, sebuah simbol dari tanggung jawab dan kesetiaannya sebagai jawaban atas panggilan Bapa. Yesus mau menggarisbawahi bahwa kemuliaan dan penderitaannya adalah suatu yang tak pernah dipisahkan satu sama lain. Untuk menikmati kemuliaan seperti yang sempat dialami oleh para murid itu, terlebih dahulu harus menjalani penderitaan. Demikian pula untuk sampai pada gunung kemuliaan harus melalui bukit Golgota. Karena hal itulah maka Petrus dan kedua rekannya
tidak diperkenankan untuk mendirikan kemah di sana untuk menetap dalam pengalaman yang indah itu. Mereka harus turun dari atas gunung menuju realitas hidup yang konkret, yang nyata, di mana mereka akan bertemu dan bersentuhan lagi dengan kerasnya hidup, dengan perjuangan, dengan aneka cobaan dan tantangan, dengan kenyataan hidup yang ditandai intrik-intrik dan pergunjingan. Dalam hidup konkret itulah iman mereka akan ditempa menjadi lebih kuat dan mapan, karena iman harus dibuktikan dalam tindakan, dalam perjuangan, dan dalam tanggung jawab terhadap panggilan Allah. Saudara-saudariku terkasih, sekarang kita juga sedang berjalan menuju puncak Gunung Prapaskah dari perayaan iman kita, yakni Ekaristi, di mana dengannya kita rayakan dengan khusyuk, dengan hati yang tulus, sambil membawa semua intensi kita. Ekaristi yang sungguh menyenangkan, membahagiakan. Di sini kita bisa bernyanyi bersama, berdoa bersama, merasakan semangat kekeluargaan sebagai satu kumpulan umat beriman dalam satu iman. Dalam situasi seperti ini, kita juga bisa berkata seperti Petrus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa menyenangkan perayaan Ekaristi ini. Indah rasanya bisa berada di sini berdoa bersama. Alangkah lebih baik bagi kami terus berada di sini dan tidak keluar untuk berhadapan dengan situasi rumah tangga yang sumpah, lingkungan yang membosankan, tetangga-tetangga yang menjengkelkan, pekerjaan yang menumpuk, dan lain-lain." Tetapi masalahnya adalah bila kita hanya menikmati keadaan tenang dan damai di sini, itu namanya bukanlah Prapaskah. Bukan masa pantang ataupun puasa, karena kurang aspek pengorbanan. Dan jangan-jangan kita hanya menjadikan misa kudus hanya sebagai pelarian. Karena itu kita juga harus turun dari gunung ketenangan ini, harus pulang dari gereja tempat kita berdoa untuk merasakan sungguh-sungguh arti dan makna Prapaskah dalam hidup harian kita. Dalam hidup kita sehari-hari itulah kita akan bertemu lagi, bersentuhan lagi, bergulat lagi dengan kenyataan yang sering membuat kita memalingkan wajah karena tidak ingin dilihat atau tidak ingin melihatnya, tidak ingin menderita karenanya. Mungkin saja kenyataan itu merupakan pengalaman pahit, luka batin yang berasal dari masa lalu kita, atau berupa relasi saat ini dalam keluarga dan tetangga yang kurang harmonis, atau ketegangan hubungan dengan pimpinan dalam sebuah komunitas, kepedihan dan kegagalan dalam belajar, bekerja, ataupun dalam berdoa. Semua itu adalah kenyataan-kenyataan di seputar hidup kita yang kerap membuat kita memberontak, kecewa, frustrasi, dan karena itu kita mau melarikan diri darinya. Belum lagi ditambah situasi pandemi yang saat ini memaksa kita untuk mengubah cara hidup kita, untuk terus waspada, menjaga kesehatan kita dan orang lain di sekitar kita. Akan tetapi para saudaraku yang terkasih, sama dengan pengalaman para tokoh iman pendahulu kita dulu, kita juga saat ini harus menerima semuanya itu dan menghadapinya. Sebab penderitaan yang kita alami saat ini bukanlah kenyataan yang harus dihindari. Memang akan terasa berat
bila kita menghadapinya seorang diri. Karena itu, kita diundang untuk menjalaninya bersama Yesus. Bukankah Yesus berkata kepada kita, "Datanglah kepadaku kalian semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dia juga menjanjikan untuk tidak membiarkan kita seorang diri sebagai yatim piatu. Kita juga diundang untuk menghadapinya bersama dengan Rasul Petrus, bersama dengan santo-santa pelindung kita, mengikuti juga semangat iman dari Bapa Abraham, Bapa umat beriman. Bersama mereka, mari kita hadapi semua penderitaan dan beban hidup kita yang kita alami saat ini. Dan semoga berkat ketekunan yang senantiasa kita hidupi dalam menanggapinya, kenyataan-kenyataan yang menyalibkan itu, yang menekan dan yang menyakitkan itu, berubah menjadi sarana untuk mengungkapkan dan menemukan peristiwa kebangkitan, peristiwa kemenangan, peristiwa sukacita dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam paroki kita. Selamat meneruskan perjalanan di Gunung Prapaskah ini. Tuhan menyertai dan menguatkan kita dengan berkat-Nya. Amin.